Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heriet. Hari kita bahas lagi video dari Luis Prasetyo yang judul Jemaatku mau dimualafkan. Segitunya ya. Wah wah wah. Kita langsung tonton videonya dan habis itu akan kita komentari guys. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Kali ini saya akan jawab pertanyaan yang mana ada ini, kalau saya lihat nih pertanyaannya sebenarnya ya itu aja, tapi kemungkinan ini memang dia sedang berusaha untuk menjadikan teman jemaat saya, anak pemuda saya ini, kemudian dia mau dimualafkan kali ya, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya itu receh banget guys. Tapi ya kita akan jawab aja pertanyaan ini supaya ya teman-teman kita yang memiliki pertanyaan yang sama juga bisa menjawabnya. Tunggu saya cari dulu ya. Pertanyaannya tuh gini. Jadi gini kak, tadi aku kan dapat pertanyaan gitu dari temanku yang muslim. Cuma aku bingung mau jawab gimana ya. Bingungan inilah yang kita akan bantu untuk menjawabnya. Pertanyaan itu gini, yang bantunya dengan apa? Bukan dengan logika, tapi dengan dogma. Dogma yang ngasal aja guys, ya kan? Namanya dogma, imani saja gitu kan. Kita lihat nanti dan kita akan buktikan guys. Menciptakan manusia pertama itu siapa? Ya kalau yang menciptakan manusia pertama itu ya jelas Allah, iya kan? Allah Tritunggal. Itu pun sudah dinyatakan berkali-kali di dalam Alkitab. Ya buat kamu ya. Apa? Yang menciptakan manusia pertama adalah Allah Tritunggal. Yesus saja belum ada. Roh Kudus belum ada. Gimana bisa dikatakan Allah Tritunggal? Yesus baru ada ya ketika dilahirkan Maria ibunya. Sebelumnya Yesus nggak ada, yang ada hanya Allah saja. Ini namanya ngarang bebas tuh begini guys. Suatu yang belum ada diada-adakan gitu loh. Ini ngarang bebas namanya. Yang bertanya ini buka kitabmu, cari di dalam kitabnya orang Kristen, install aja di HP-mu. Kita buka dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai 3. Dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Dari sini kita sudah tahu bagaimana ada 3 pribadi Allah. Satu Allah, tapi 3 pribadi Allah langsung muncul di sini, yaitu Allah Bapa, Allah Roh, dan juga Allah Anak, yaitu Logos atau Yesus Kristus. Di situ tidak ada sebut tentang Yesus, cuma Allah saja. Roh Allah melayang-layang di atas air. Ngerti nggak ada nih? Gak ada situ Roh Kudus, gak ada Yesus, gak ada. Jangan ngarang lah Luis. Jadi ketiganya menciptakan, ketiga pribadi ini bersama-sama menciptakan segala sesuatunya. Bahkan kalau kita lihat ya, di dalam ayat yang ke-27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Nah ini orang banyak nggak ngerti. Gambar Allah atau gambarnya masa tuh dia menggambarkan manusia itu seperti itu. Bukan rupa Allah, bukan dia bentuknya seperti itu gitu loh. Ya, saya membuat robot sesuai dengan gambar saya, ngerti nggak maksudnya? Saya menggambar dulu, lalu saya buat robot itu berdasarkan apa yang saya gambar. Gambar itu nggak mesti ditulis, dalam kepala juga ada. Jadi maksudnya Allah menggambar manusia, membuat manusia, menciptakan manusia sesuai dengan gambarnya, maksudnya adalah Allah itu ya apa yang digambarkannya itu yang ciptakan dia gitu loh guys. Sudah Allah gambarkan dulu gitu loh. Jadi kalau manusia itu menggambarkan misalnya kayak dia buat dulu sketsanya, lalu dia gambar itu dia ciptakan sesuai dengan gambarnya itu, gitu maksudnya guys gitu loh. Karena gini, kalau Anda paksakan itu maksudnya adalah gambar Allah, bahwa Allah itu gambarnya atau bentuknya seperti itu, maka ini bertentangan dengan ayat lain yang
berkata gini, Allah itu tidak ada yang sama, Pak, seumpama sebanding dengannya. Berarti dia tidak ada yang sama, serupa. Termasuk manusia. Manusia itu tidak sama. Jadi Allah itu tidak sama, serupa sebanding dengan manusia. Artinya, manusia bukanlah gambaran wujud Allah. Tapi manusia adalah apa yang Allah gambar dan Allah ciptakan dari yang gambar itu, guys. Sesuai dengan bentuk yang digambar. Itu loh, guys, maksudnya. Itu tidak dipahami oleh teman-teman Kristiani. Bahwa gambar itu adalah apa yang Allah gambarkan, bukan bentuk wujud fisik Allah itu sendiri, guys. Diciptakannya mereka. Jadi diciptakanlah manusia ini oleh Allah. Yang mana jelas ini ada di dalam Kejadian pasal yang pertama. Coba perhatikan baik-baik. Dalam Kejadian 1 ayat 1 dalam kitabnya orang Kristen, itu jelas dimulai dari penciptaan. Itu runut sekali. Beda dengan kitab-kitab yang lain yang lompat sana, lompat sini ya. Nanti yang sini bahas apa, yang situ bahas apa gitu. Kalau dalam Kristen gini, yang nggak paham ya, gini. Kitab suci adalah petunjuk yang sesuai pada masanya. Jadi Tuhan itu berfirman sesuai dengan kondisi pada waktu itu, yang menceritakan apa yang terjadi gitu. Jadi buku kitab suci itu nggak sama kayak buku buku ilmu pengetahuan, nggak sama, beda. Kalau manusia ya menyusunnya dengan urutan pertama-tama penciptaan, lalu ini itu kan. Jadi kalau Anda anggap itu standar, apa bedanya dengan buatan manusia gitu, ya kan? Manusia itu kan begitu, buatnya urutannya. Pertama dia bagaimana, misalnya kayak contoh biografi, kan diciptakan, dibuat itu urutan. Pertama, misalnya tokoh A lahirnya di sini tanggal sekian dan waktu sekian. Lalu dia kanak-kanak, remaja, tumbuh dewasa hingga meninggal, kan gitu. Nah, kitab suci bukan seperti itu. Bukan buku biografi, bukan buku bukan buku berurutan, tapi dia itu adalah sesuai konteksnya dengan kapan ayat itu turun sebagai petunjuk bagi umat manusia. Ngerti ya bedanya ya? Ini misalnya kayak saya perlu bimbingan nih, apa yang perlu saya lakukan dalam hidup. Nah itu ayat turun bertahap. Misalnya saya lagi kondisi misalnya adalah saya lagi bingung nih, jadi saya mendapat masalah di kantor misalnya gitu kan. Nah langsung ayat turun bahwa kamu kalau mengalami masalah ini begini, begitu. Jadi dan semuanya itu diceritakan, difirmankan sesuai dengan kondisi waktu. Tidak ada hubungan dengan urutan-urutan gitu, nggak ada, guys. Ya, kalau itu pakai sadar Anda, jadi Anda tuh nanti akan bingung bedakan dengan manusia. Manusia itu buat dia kan banyak yang berurutan gitu, ya. Dari lahirnya di mana, kanak-kanak, remaja, dewasa yang meninggal di mana. Itu bukan kitab suci, itu adalah buku buatan manusia gitu kan. Itu runut. Lalu apa kaitannya dengan Yesus? Kok Yesus menciptakan? Kita akan lihat lagi di dalam kitab Yohanes ya. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, ini nggak masuk akal. Pertama-tama adalah firman. Kita pakai logika ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini aneh sekali. Sesuatu yang bersama-sama dengan sesuatu lainnya tidak mungkin adalah sesuatu yang lainnya itu. Ini logika berpikirnya, guys. Logika bahasanya itu. Ya. Adik saya atau siapapun itu bersama-sama dengan saya. Pertanyaannya adalah, apakah orang itu adalah saya? Tidak. Orang itu adalah orang selain saya. Kalau ada orang mengatakan bahwa orang itu adalah saya, ketika dia bersama-sama dengan saya, berarti itu adalah orang yang tidak paham bahasa, tidak paham etimologi. Sesuatu yang bersama-sama bukanlah sesuatu itu, tapi adalah sesuatu yang lain. Itu logika berikutnya. Dan kalau dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, Anda tahu nggak firman itu apa? Firman itu adalah kata-kata. Firman, sabda, ucapan itu sama semua. Jadi sesuatu yang keluar dari lisannya apapun itu, mau manusia, mau Tuhan, mau makhluk itu lainnya, itu adalah
kata-kata, ucapan, firman. Jadi kalau Tuhan berfirman, artinya Tuhan berkata-kata dengan caranya sendiri. Jadi kalau namanya kata-kata, artinya kan adanya terbuang-buang. Misal saya ngomong, yang kisah nih, saya ngomong, berarti saya ngomong. Itu kan udah ada lagi kata-kata itu, sudah terbuang, udah lenyap gitu guys. Saya ngomong, berkata-kata, ya kata-kata baru lagi keluar. Jadi kalau itu terbentuk, misalnya saya mengucapkan apa, misalnya, lalu terbentuk benda apa gitu, kan nggak begitu logika. Jadi makanya kalau kita tuh pakai logika, kita kan tidak akan meyakini dengan ayat seperti ini. Ada keanehan di situ guys. Kok bisa sesuatu yang bersama-sama itu adalah sesuatu itu sendiri? Ini secara bahasa sudah nggak masuk akal gitu kan. Ia pada mulanya bersama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu yang jadi dari segala yang telah ada. Jadi tanpa Logos, tanpa Kristus, semuanya juga tidak akan terjadi. Nah ini Yesus pernah berkata bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Makanya nggak heran ketika Yesus waktu itu ada di tengah danau, ada angin ribut, Yesus nggak tahu ada badai di tengah danau. Taunya dia setelah dibangunkan oleh murid-muridnya. Itu artinya Yesus adalah orang yang punya kemampuan terbatas. Ya. Yesus juga bisa dibunuh, bisa dibully, bisa dikejar-kejar, bisa ketakutan. Jadi sesuatu yang tidak punya, yang ibaratnya dia tuh adalah limited, terbatas. Ya bagaimana bisa dia tuh menciptakan sesuatu kalau diri aja terbatas gitu guys. Oleh karenanya sebenarnya tidak bisa terlepas antara penciptaan alam semesta ini dengan Allah Bapa, Allah Roh, dan juga Allah Anak. Ketiganya yang Esa ini menciptakan segala. Luis ngerti nggak arti kata Esa? Esa itu artinya tunggal, satu-satunya. Kalau sudah ngomong tentang tunggal, satu-satunya artinya tidak ada yang kedua, tidak ada yang ketiga, atau apalagi tiga dalam satu, nggak ada guys. Satu-satunya yaitu Allah, ya Allah, nggak ada yang lain, nggak ada. Allah Anak, Allah Bapa, Allah Kudus, nggak ada guys. Itu bukan Esa lagi namanya, tapi Tritunggal guys. Sesuatunya. Bahkan inilah juga yang disampaikan di dalam kitab Kolose. Kalau kita lihat ya, dalam Kolose 1 ayat 15 dikatakan, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Iya, Kolose ini bukan kata Yesus. Jadi kita, makanya saya heran ya, di Al-Quran itu semuanya adalah kata-kata Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad dengarkan firman itu dari Tuhan Allah itu sendiri. Tidak ada kata-kata yang lain, tidak ada kata-kata sahabat, Umar, Utsman, Ali, atau yang lain, itu nggak ada. Tapi di Alkitab ada kata-kata Paulus, ada kata-kata Lukas, kesaksian Matius. Jadi itulah bedanya Quran dengan Alkitab. Ya, Quran itu hanya betul-betul isinya perkataan Nabi Muhammad yang disampaikan firman itu kepada Nabi Muhammad oleh Allah langsung atau tidak langsung. Tapi kalau Alkitab ini campur-campur, jadi semacam Al-Quran campur hadis guys. Jadi mencampur antara perkataan Nabi Muhammad dengan kesaksian para sahabat dan lain sebagainya guys. Yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Karena di dalam Kristuslah, dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, dikatakan, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi jelas segala ayat dalam Alkitab itu merujuk kepada pencipta. Segala sesuatu adalah Allah Bapa, Allah Roh, dan Allah Anak, Yesus Kristus, Roh Kudus. Itu asumsi, tidak ada terus begitu ya, tidak ada. Ya, jadi sesuatu itu yang kita tuh ngomongnya yang tertulis saja, apa yang diucapkan Yesus saja, jangan yang lain, guys. Dan juga Allah Yahweh. Jadi ketiganya yang Esa ini menciptakan segala sesuatunya. Ketiganya yang Esa.
ketiganya Esa. Esa tuh satu tunggal, tiga tuh lain lagi gitu kan. Sampai di sini ya. Memang nggak akan kamu pahami ketika kalian itu tidak memahami yang namanya Trinitas. Tidak ada yang bisa paham Trinitas dengan akal sehat logika. Satu-satunya cara memahami Trinitas adalah dengan mematikan logika dan akal sehat, alias pakai dogma imani saja. Itu satu cara untuk memahami Trinitas, alias tidak bakal paham juga, alias pura-pura paham, guys. Trinitas itu bukan 3 Tuhan loh ya. Bukan Tuhan itu 3 kemudian ngumpul jadi satu. Itu namanya Triteisme. Triteisme konsepnya berbeda dengan Trinitas. Trinitas itu esa, tapi punya 3 pribadi yang khas. Itu 3 pribadi ya 3 oknum. Kalau kita sebut Allah Bapa, artinya kita tidak sebut tentang Allah Anak. Karena Allah Bapa Tuhan, Allah Anak manusia. Allah Kudus adalah roh, lain lagi. Jadi 3 pribadi oknum yang berbeda. Yang satu Tuhan, yang satu manusia, yang satu roh. Artinya ada 3 oknum di situ, ya. 3 oknum, 3 pribadi, 3 oknum. Artinya ada 3 entitas di situ, guys. Yang membedakan satu dengan yang lainnya. Contohnya Allah Bapa dia tidak punya tubuh manusia, iya kan? Tubuh manusia dimiliki hanya oleh Kristus, yang mana dia memiliki tubuh manusia. Dan inilah yang membedakan dengan Roh Kudus, yang mana Roh Kudus itu roh. Dia juga tidak memiliki daging seperti Yesus Kristus. Jadi inilah yang dimaksud dengan pribadi. Dalam menyatakan diri kepada manusia, Allah menunjukkan dalam 3 pribadinya ini. Oke, lanjut pertanyaannya. Kalau kita ngomong arti pribadi sebenarnya adalah kita ngomong tentang kepribadian, ya. Pribadi Luis adalah mungkin dia adalah tukang tipu, tukang bohong, tukang ngarang. Orangnya itu juga. Hidungnya seperti itu, mata seperti itu, giginya seperti itu. Seperti itu, guys, semuanya. Cuman punya 3 pribadi yang berbeda. Itu ngomong pribadi. Sementara ini jelas Allah Anak adalah oknum yang lain. Allah Bapa oknum yang lain. Allah Kudus oknum yang lain. Beda-beda oknum. Bukan beda pribadi, ya, beda oknum, guys. Ini mulai kepada pertanyaan jebakan. Pertanyaan jebakan itu yang seperti ini. Nah, terus dia tanya, katanya, dia mengatakan menciptakan manusia pertama itu siapa? Lalu kemudian aku jawab Tuhan Yesus. Oke. Nah, terus dia tanya, manusia pertama itu siapa? Aku jawab Adam dan Hawa. Ya benar kan? Adam dan Hawa. Habis itu dia nanya lagi. Nah, kalau gitu yang menciptakan Bunda Maria siapa? Pertanyaannya sampai di situ yang disampaikan ke saya. Tapi saya tahu setelah ditanyai yang ciptain Maria siapa, kemudian dijawab juga yang ciptain Maria Yesus Kristus. Kemudian dia tanya lagi, terus kenapa Yesus kok lahir dari Maria kalau Yesus yang menciptakan Maria? Logika jebakan seperti itu sebenarnya kalau di dunia teologi receh banget. Itu logika. Logika tuh nggak bisa dikatakan receh, ya. Saya dilahirkan oleh ibu saya. Masa sih logikanya saya yang menciptakan ibu saya? Saya aja dilahirkan oleh ibu saya gitu loh. Logikanya gimana gitu kan? Ini simple loh, guys. Logika tuh simple. Sesuatu yang dilahirkan tidak mungkin menciptakan. Apalagi menciptakan yang melahirkannya itu. Nggak mungkin. Jangan menciptakan. Kurang ajarnya nggak boleh, guys. Ya, saya dilahirkan ibu saya, jangan saya ngaku-ngaku bahwa ibu saya itu saya yang ciptakan. Saya ngaku-ngaku aja bahwa saya itu lebih abad ibu saya itu sudah kurang ajar, guys, ya. Jadi apa namanya ya? Logika itu dipakai. Ini logika sederhana, bukan receh. Receh itu adalah kalau jawabannya ngeles, jawabannya tuh nggak masuk akal, itu receh. Sesuatu yang jawaban yang masuk akal. Yang masuk akal itulah yang bukan recehan, tapi logika. Logika itu nggak boleh diremehkan, nggak boleh dilecehkan, nggak boleh. Tapi ya berhubung ini kan ada pertanyaan kepada orang-orang yang tidak belajar teologi, hanya di gereja dan lain-lain, pasti kebingungan. Iya, belajar teologi, logikanya dibuang tuh, guys. Ya,
Mereka pakai ajaran dogma imani saja apa kata pendeta. Kok tidak mau masuk dalam apa, kalau mau masuk surga gitu kan. Tapi ini Atau kalau tidak mau masuk dalam jatuh dalam dosa gitu guys. bisa dipakai. Jawaban saya ini bisa dipakai untuk membuat kalian semuanya bisa menjawab pertanyaan receh dari umat sebelah ini ya. Ya, yang kita harus tahu yang pertama adalah ada yang namanya inkarnasi Yesus. Sekarang kita akan buka di dalam kitab. Tuhan kok berinkarnasi, guys? Tuhan berinkarnasi, ini mana logika gitu kan? Kan dikatakan bahwa tidak ada yang sama, serupa, sebanding, seumpama dengan Allah. Anda menyamakan dengan siapa? Dengan manusia. Dengan inkarnasi, nggak bisa begitu. Karena Allah itu ayatnya jelas ngomong di Alkitab bahwa tidak ada yang sama, serupa, sebanding, seumpama dengan Allah, dengan Dia, guys. Artinya Anda mau coba nyamain Dia dengan apapun itu tidak akan terjadi, karena bertentangan dengan ayat itu yang menggambarkan tentang Allah itu seperti apa, gitu kan. Yohanes ya. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-56. Oke. Di 56 saya akan baca ya. Dikatakan di sini, Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku. Ini Yesus yang mengatakan. Jadi Yesus mengatakan kepada orang-orang, bapamu Abraham. Karena kan orang Yahudi, dia percaya bapaknya Abraham. Bukan percaya, memang ya. Karena kan memang keturunan dari Abraham ya. Bukan keturunan dari Ismail ya. Keturunan dari Abraham, dari Ishak ya. Bapamu Abraham bersukacita karena melihat hariku, dikatakannya. Bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Nah, karena statement dari Yesus ini, kemudian ayat 57, maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Nah, mereka bingung. Loh, Yesus ini kan belum 50 tahun. Kok katanya dia melihat Abraham? Padahal Abraham dengan Yesus selisihnya itu ribuan. Jadi gini, sama seperti Anda tahu ya, ketika perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad ya ke langit ketujuh, beliau itu menemui para nabi di setiap langitnya. Beliau ketemu dengan Nabi Musa, dengan Nabi Ibrahim. Jadi apa yang dialami Yesus juga dialami Nabi Muhammad. Perjumpaan dengan nabi-nabi lainnya. Nah itu masuk akal. Karena yang mempertemukan mereka adalah Tuhan itu sendiri. Atas izin Tuhan, semuanya bisa terjadi, guys. Bukan berarti mereka itu Tuhan. Jadi kalau Anda menuhankan Yesus karena itu, artinya Nabi Muhammad juga harusnya ada Tuhan kan. Karena Nabi Muhammad juga bertemu dengan para nabi ketika dia dalam perjalanan Isra Mi'raj lagi dituju, guys. Tahun, iya kan? Kok bisa Abraham melihat Yesus dan Yesus menjawab seperti ini. Kata Yesus kepada mereka di ayat 58. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tapi Yesus. Maksudnya ada di sini bukan ada fisiknya, tapi dia itu sudah dinubuatkan gitu loh, guys. Jadi kalau gini loh, setiap nabi-nabi itu kan semua itu dinubuatkan bahwa nanti akan ada nabi ini, habis itu nabi ini. Jadi maksudnya itu adanya itu sudah ada, nanti dinubuatkan bahwa dia tuh akan ada, guys. Ya. Sudah ada itu catatannya bahwa nanti akan ada nabi ini, habis itu nabi ini itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Itu maksudnya. Karena faktanya Yesus kan baru ada setelah dilahirkan ibunya Maria. Sebenarnya Yesus tuh nggak ada, guys. Nggak ada. Nggak ada catatan sejarah yang mengatakan bahwa Yesus itu ada. Nggak ada. Nggak ada itu. Yesus katakan bahwa dia tuh sudah ada di catatan itu ya, bahwa dia tuh sudah dituliskan. Jadi apa namanya? Jadi urutannya tuh ya bersama kayak saya gini nih. Saya buat skenario nih, bahwa saya ada saudara ya, jadi Tuhan itu kan saudara.
Jadi anggaplah kalau ada saya bukan Tuhan ya, tapi anggaplah ini analogi saja. Saya saudara, terus saya buat gambaran, skenario. Pertama kali saya munculkan skenario itu adalah bukan adegan pertama atau tengah, tapi adegan terakhir. Misalnya, pemeran utama saya akan bertarung lawan raja besar alias yang bos besar yang betul-betul bos ending itu, misalnya lawan iblis misalnya itu kan. Nah itu sudah saya tulis skenario duluan. Saya duluankan skenario untuk pertarungan terakhir di skenario film saya. Nah setelah saya buat itu, baru saya buat skenario untuk kisah-kisah di pertengahan atau di awal guys. Jadi itu maksudnya itu. Sudah ada skenario-nya bahwa nanti akan diutus yang namanya Yesus. Sebelum skenario nanti akan diutus namanya Ibrahim. Itu logikanya. Karena bukan Yesus ada sebelum Abraham dalam bentuk fisik, karena dia aja baru ada setelah dekat ibunya Maria guys. Itu harus dipahami logikanya kan. Secara bahasa yang baik dan benar guys. Menghilang dan meninggalkan bait Allah. Jadi sebelum Abraham itu ada, aku itu udah ada. Paham nggak? Statement ini menunjukkan bahwa Yesus itu mengatakan bahwa eksistensinya ada bahkan sebelum dia inkarnasi. Itu bukan ngomong tentang eksistensi, ya. Makanya jangan terkecoh, karena eksistensi Yesus itu baru ada setelah dekat ibunya Maria. Itu fakta, ya. Itu eksistensinya seperti itu, ya. Kalau kali gini loh, Anda bayangkan ya, ada seorang anak yang lahir namanya Yesus. Artinya sebelum dilahirkan, dia kan belum ada. Lalu tiba-tiba dikatakan dia sudah ada sebelum Ibrahim. Dalam artian seperti itu, yaitu dilahirkan fisik. Buktinya mana? Dia aja baru mulai dilahirkan tuh pada setelah ibunya Maria melahirkan kan. Makanya pakai logika. Maksudnya ada di sini adalah bukan secara fisik, tapi sudah dibuatkan, sudah diskenariokan bahwa skenario Yesus itu sudah dibuat duluan dibandingkan dengan skenario Ibrahim, diutusnya Ibrahim gitu guys. Inkarnasi itu tahu nggak? Jangan sampai bingung. Oh inkarnasi berarti Kristen percaya kalau mati lahir kembali itu reinkarnasi. Reinkarnasi beda dengan inkarnasi. Inkarnasi adalah Allah yang jadi manusia. Inkarneo. Nah, dengan perbedaannya dengan Satria Baja Hitam berubah jadi manusia. Makanya guys ya, kita tahu itu hanya ada di dunia film gitu, bukan suatu hal yang nyata gitu kan. Ini nggak masuk akal guys ya. Ada Tuhan berubah jadi manusia, nggak ada. Sedangkan dikatakan bahwa Allah bukanlah manusia, juga bukan anak manusia. Itu ada dalilnya ayatnya. Allah itu bukanlah manusia, juga bukan anak manusia. Artinya Allah itu bukan manusia, tidak pernah menjadi manusia. Karena kalau pernah di manusia, kalimatnya harusnya adalah Allah adalah manusia, juga adalah anak manusia. Itu baru bisa ada paksakan kalau Allah itu pernah berubah jadi manusia. Tapi kan tidak. Kalimatnya jelas bahwa Allah bukanlah manusia, juga bukan anak manusia. Sama kayak anjing bukanlah kucing, juga bukanlah kelinci. Tapi kalau Anda pakai kalimat lain, yaitu ulat adalah kepompong, kepompong adalah kupu-kupu. Jadi adalah, karena dia berubah. Ulat jadi kepompong, kepompong jadi kupu-kupu. Namanya adalah, kata sambungnya adalah. Ulat adalah kepompong, kepompong adalah kupu-kupu. Tapi kalau kucing adalah anjing, adalah kelinci, itu salah. Yang benar adalah kucing bukanlah anjing, bukanlah kelinci. Jadi harus mengerti ya, sesuatu yang berubah itu dia memakai kata sambung adalah, bukan memakai kata sambung bukanlah gitu. Kalau bukanlah berarti dia tidak pernah berubah jadi manusia, itu logika berpikirnya kan. Demikian kita lihat bahwa sebelum Yesus menjadi manusia, dia sudah eksis dan beberapa kali menunjukkan dirinya sebagai manusia, tetapi tidak terus-menerus menunjukkan dalam pribadinya manusia. Dia secara permanen menunjukkan diri sebagai manusia setelah dilahirkan oleh Maria. Paham ya? Tapi sebelumnya dia menunjukkan diri berkali-kali. Sebagai contoh, dia menunjukkan diri pada Abraham ketika dia ingin menyatakan janji lagi, tahun depan kau mau punya anak. Kemudian dia menunjukkan diri sebagai pribadinya jadi manusia. 3 orang yang datang, 2 malaikat, 1 Allah. Iya kan? Kemudian ketemu Yakub.
Tiga orang itu ketiga-tiganya malaikat, guys, ya. Malaikat. Yesus tidak ada di situ. Yesus itu ada setelah dilahirkan ibunya, yaitu Maria. Guys. Ini lu sih jangan ngarang, jangan asumsi gitu kan. Ketika dia bergulat dengan seseorang, nah itulah sebenarnya menunjukkan itu Allah yang dalam wujudnya manusia. Allah bulat dengan manusia, guys. Anda bayangkan ya. Allah tuh Allah saja tidak ada yang sama, serupa, sebanding, seumpama dengannya. Kok bisa ada umpamakan dia itu berubah dari manusia, sama sebanding manusia? Artinya kan itu kontradisinya ayat itu gitu loh. Juga kontradisinya ayat mengatakan bahwa Allah bukanlah manusia, juga bukan manusia, guys. Ya, dia menunjukkan diri kepada Yakub. Makanya Yakub dibilang kau telah bergulat dengan Allah dan manusia. Dan dikatakan lagi ketika mereka kan 3 orang, Sadrak, Mesak, Abednego dibakar dalam api kan. Dibakar dalam api, ternyata di situ muncul ada 4 orang seperti anak dewa. Nah, itulah Yesus yang menunjukkan diri sebagai manusia juga. Dia berkali-kali. Nggak ada itu ayat ngomongnya Yesus. Kok bisa dia asumsikan ke Yesus gitu kan? Yesus aja baru ada setelah dilahirkan ibunya. Gitu loh. Saya ada setelah dilahirkan ibu saya. Kalau ada yang ngomong bahwa saya sudah ada di zaman lampau, itu orang sedang ngarang. Itu logikanya, guys. Yesus menunjukkan diri kepada Abraham, Yakub, kepada Sadrak, Mesak, Abednego, dan juga pada Daniel. Dia menyatakan dirinya bahwa dirinya itu udah ada, eksis sebelum dia inkarnasi. Dan kemudian ketika Yesus yang sudah eksis ada dan tadi menjawab pertanyaan tadi, Yesus juga turut menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kemudian dia mengambil rupa menjadi manusia. Dia lahir melalui darah Maria. Dan itu pun sudah dinubuatkan sejak perjanjian lama. Ulang-ulang pada Adam dan Hawa. Keturunanmu akan meremukkan kepala ular ini. Keturunan dari kepala ular. Itu sudah nubuatan tentang Yesus yang faktanya kan nggak kejadian. Kita ya banyak manusia ketemu ular, tapi tidak ada yang kita terus langsung menemukan kepala ular, nggak ada. Nggak ada, guys. Ular itu ketemu kita lari, kita pun ketemu ular lari. Saya ketemu ular saya lari, guys. Takut saya gitu. Jadi nggak ada tuh, saya ketemu kalau ular langsung saya pecahkan kepalanya, nggak ada, guys. Yang ada lari takut gitu kan. Ularnya pun takut juga gitu. Jadi kalau dikatakan bahwa keturunanmu akan memecahkan kepala ular dan ular akan menggigit tumitmu, nggak ada. Faktanya ketemu masing-masing lari. Ular lari, manusia lari, guys, gitu, ya kan? akan datang. Bahkan dalam kitab Mika, bagaimana anak itu akan lahir di kota kecil, kota mungil yang namanya Bethlehem, dan kemudian digenapi dalam kelahiran Yesus Kristus. Ya, persiapan ribuan tahun nih. Nah, jadi dengan pertanyaan receh ini yang mengatakan, lalu siapa yang menciptakan Maria? Ya, segala sesuatu yang menciptakan Allah dong, gak usah bingung. Terus kenapa kok Yesus baru dilahirkan Maria? Ya karena Yesus dia mengambil Maria supaya melalui Maria ini Yesus bisa lahir ke dunia. Jadi Yesus tuh bisa lahir ke dunia karena memakai Maria. Artinya Yesus tuh nggak bisa lahir ke dunia kalau tidak memakai Maria gitu kan? Masa Tuhan seperti itu harus minjam tubuhnya Maria? Tuhan itu, guys, ya, tidak ada yang sama, serupa, sebanding, seumpama dengan dia. Itu Tuhan itu terendah kalau Anda asumsikan seperti itu. Butuh orang seperti Maria agar dia bisa lahir ke dunia. Itu rendah sekali. Tuhan itu tidak butuh hal seperti itu. Dia adalah maha atas segala-galanya. Nggak perlu dia hal seperti itu, dia nggak perlu, guys. Ya kan? Dia tinggal bilang kun fayakun, terjadilah dan terjadilah. Itulah Tuhan yang sejati yang sebenarnya. Loh, kenapa gak ujuk-ujuk jadi manusia? Kan udah pernah ujuk-ujuk jadi manusia. Tapi kan yang dibutuhkan adalah penggenapan nubuatan dari Kejadian bahwa keturunanmu akan meremukkan para ular. Jadi keturunan yang dimaksud itu adalah keturunan yang lahir dari Maria yang akhirnya mengalahkan maut. Jadi itu Yesus tidak pernah mengalahkan maut. Dia kalah oleh maut. Sesuatu yang mati artinya dia tidak mengalahkan maut.
Salah satu yang mengalahkan maut adalah Tuhan itu sendiri. Dia tidak pernah mati. Artinya maut tidak pernah mengalahkannya. Logika ya saja ya. Ada 2 orang petinju nih, bertinju di sebuah ring. Nggak perlu petinju itu mematikan lawannya. Dia lebih banyak masuk pukulannya sudah menang dia. Ya kan? Itu artinya kemenangan itu. Kekalahan dihitung ketika lebih banyak pukulan masuk dibandingkan dia masukkan pukulan. Itu sudah kalah. Nah, ini maut mengambil nyawa, mematikan. Artinya apa? Artinya orang itu, Yesus sudah kalah oleh maut. Seseorang yang sudah mati, artinya dia sudah kalah oleh maut. Karena maut itu artinya adalah kematian. Artinya ketika orang mati, maut menang. Artinya orang ini tidak berdaya menghadapi kematian, alias menghadapi maut. Itu logika berpikirnya ya. Sejarah itu teologi yang lengkap dalam kekristenan yang nggak ada dalam ajaranmu, benar nggak? Iya, lengkap asumsinya, lengkap hayalannya gitu kan. Sesuatu yang nggak ada diada-adakan gitu, ya kan. Kalah oleh maut, mengalahkan maut, dia aja kalah oleh maut, dia aja mati kok ya kan. Saya ketika saya mati lalu saya hidup lagi, itu saya tidak mengalahkan maut. Saya kalah oleh maut, tapi saya bangkit lagi. Saya kalah. Sama kayak gini. Ada petinju sekali lagi, dia kalah, lalu dia menang lagi. Dia kalah dulu, nggak bisa katakan dia menang. Dia kalah, baru menang. Artinya dia pernah kalah oleh maut. Yesus itu loh guys. Jadi dia itu tidak menang lawan maut, dia kalah oleh maut. Gitu. Buktinya dia mengalami kematian. Karena arti maut adalah kematian guys. Ya, seperti itulah iman kami sebagai orang Kristen. Jadi kalau mau mempertanyakan seperti itu ya tanyakan. Tapi saya harap sih teman-teman semuanya sebagai orang Kristen tetap bisa menjawabnya ya. Pertanyaan-pertanyaan receh kayak gini. Pelajari baik-baik. Iya, pertanyaan yang memakai logika dikatakan pertanyaan receh. Sementara jawaban yang nggak logis dianggap sebagai sesuatu yang good. Itu kan nggak masuk akal guys. Justru pertanyaan itu masuk akal, jawabannya nggak masuk akal. Artinya yang receh itu adalah jawabannya, karena nggak masuk akal. Pertanyaannya itu nggak receh, tapi kualitas, karena mempertanyakan tentang logika dan akal sehat. Tapi jawabannya receh, karena logika dan akal sehat itu dibuang demi dogma, imani saja gitu kan. Video ini kalian akan bisa menjawabnya. Yesus adalah Allah yang mengambil rupa manusia. Kenapa dia harus jadi manusia? Ya supaya dia bisa merasakan sakit, bisa disalibkan. Tuhan supaya bisa merasakan sakit jadi manusia dulu guys. Itu Tuhan atau apa gitu kan. Guys, Tuhan itu jangan dibandingkan sama kayak manusia lah ya. Nggak gitu guys. Ya, ada orang misalnya nih, kayak orang ini kebal, lalu dia pengen merasakan sakit, atau orang yang dibius itu kan tidak merasakan sakit, supaya dia merasakan sakit dia dicabut biusnya. Tuhan nggak seperti itu loh, itu receh sekali bagi Tuhan gitu kan, itu nggak masuk di akal guys. Kalau dia dalam wujud roh bisa nggak disalibkan? Ya nggak bisa. Sampai kapanpun penebusan dosa tidak akan dilakukan karena ya nggak mungkin Roh Kudus kan disalib. Roh kok disalib? Kan nggak mungkin. Ya pasti dia mengambil rupa menjadi manusia untuk. Ya, Roh kalau disalib, kita tanyakan juga, kok Tuhan disalib? Itu logikanya guys. Manusia disalib wajar, tapi Roh Tuhan kan bisa salib. Jadi bukan hanya terbatas pada Roh kan tidak bisa salib. Tuhan juga harusnya disamakan dengan Roh. Jadi sesuatu yang bukan manusia. Roh aja nggak bisa salib, apalagi Tuhan. Itu logika berpikirnya itu kan harusnya. Bisa disalibkan, benar nggak? Ya itu saja mungkin dari saya. Kalau masih ada pertanyaan lain, silahkan tulis komen. Ya, pertanyaannya itu logika dan masuk akal, tapi jawabannya justru receh karena nggak masuk akal guys. Ya, jawabannya itu ngawur gitu. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.